Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Chapel STT Amanat Agung pada siang hari ini maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dari kehidupan saya dan sedikit dari apa yang saya pelajari. Saya memanggil apa yang saya sampaikan ini adalah kehidupan saya karena research yang saya lakukan itu menyatu dengan siapa saya sebagai profesor dan sebagai hamba Tuhan. Research tidak bisa terpisah dari seluruh kehidupan dan tidak ada hari bagi saya tanpa research. Dan inilah passion saya saat ini adalah mempelajari, merunut kembali sejarah kedatangan teologi reform di abad ke-17 di Nusantara. Jadi saudara pada siang hari ini baik yang mengikuti secara Zoom maupun yang hadir secara in person pada siang hari ini, saya ingin membagikan sedikit hidup saya kepada Anda semua supaya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Saya sudah meneliti dan menggumuli topik ini sejak tahun 2008, jadi sudah cukup lama. Ini sudah menjadi bagian hidup saya. Dan kita akan belajar sejarah. Mari kita langsung mulai. Saya cuma waktu punya 60 menit kata Pak Johnny. Siapa yang tidak suka sejarah waktu SMA? Ngaku saja. Terima kasih untuk kejujurannya. Kenapa tidak suka sejarah? Hafalan, males ya. Kenapa saya? Karena harus ngapalin ya, bukunya tebal, isinya tentang orang mati yang tidak ada gunanya. Harus ngapalin tanggal kapan orang lahir, kapan tanggal orang mati, terus apa gunanya ya? Bosen, apalagi kalau gurunya cuma dremimil. Saya orang Jawa dari Semarang, jadi Jawanya bakal keluar terus ini. Tahun dremimil, mumbling, jadi cuma saya punya banyak guru-guru sejarah dan dosen sejarah yang kayak begitu. Bosen nih, pengen keluar tapi nggak berani keluar, ya kan? Sebab apa? Sebab sejarah dianggap sebagai sesuatu yang mati. Membosankan dan tidak ada gunanya. Kalau sistematik teologi, wow, langsung matanya terbuka, semangat kalau belajar sistematik teologi ya, atau perjanjian lama, perjanjian baru, pastoral, counseling, education, wah itu semua langsung catat semua. Tapi kalau saudara ya, saudara, hari ini saya ingin mengubah cara pandang saudara. Sejarah itu merupakan dasar yang sangat penting untuk belajar teologi. Hamba-hamba Tuhan, pendeta yang nggak ngerti sejarah hancur. Sistematik teologi tanpa sejarah hancur. Tidak bisa membangun. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kalau saudara mendengarkan ini, apa yang menjadi ingatan saudara? Bahwa sesungguhnya pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu turunlah atas sidang jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pernah dengar perkataan itu? Apa itu? Votum. GKI masih pakai? GKI masih pakai? Gereja-gereja lain pasti pakai juga ya. Votum. Setiap minggu saya berasal dari GKI, saya berakar di dalam votum dan salam itu. Dimulainya kapan? Kok GKY sama GKI dan banyak-banyak gereja-gereja yang lain di Indonesia pakainya kok sama semua? Itu mulainya kapan? Saudara pernah nanya? Enggak pernah, cuman bilang bosen aja gitu ya. Tadi saya ngomong sama Pak Luki, iya nih mau diganti gini, lalu bergumul gini, jemaat majelis bingung mau ganti apa gitu ya. Kapan itu mulainya? Sejak kapan gereja memakai kalimat itu kok bisa semua di hampir seluruh Indonesia? Kalau saya amati paling tidak yang gereja-gereja yang berakar di dalam tradisi dan sejarah itu kok pakainya itu sejak kapan? Saudara, votum dan salam itu sudah dipakai di gereja di Strasbourg dan di Geneva pada zaman Calvin tahun 1538. Sudah hampir 500 tahun gereja-gereja Protestan di seluruh dunia memakai votum dan salam yang sama. Saudara, kita mewakili satu kekayaan kerohanian dan kekayaan beribadah yang kita lupakan, yang kemudian majelis minta ganti karena bosan, karena anak mudanya pada hilang.
Saudara kalau nggak ngerti sejarah, dengan mudahnya saudara akan mengganti votum dan salam itu. Tapi kalau saudara tahu, saya sudah bisa melihat di dalam hati saudara dan dalam wajah saudara, saudara sekarang baru sadar, oh 500 tahun itu bukan main-main. Saya sampai lupa ngeluarin ini. Gimana ngeluarinnya saya nggak tahu. Bisa tolong dikeluarkan itu slide-nya. Oke. Itu pertama. Kedua, puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Apa itu? Doksologi. Sudah pernah nyanyi itu? Sejak kapan? Sejak lahir kan? Betul ya? Lagu itu kapan ditulisnya? Nada lagu itu sudah ditulis sejak tahun 1561. Kita mewarisi satu warisan sejarah yang luar biasa yang kita tidak tahu awalnya. Jadi ini beberapa contoh yang saya mau tampilkan. Tune atau nada dari doksologi yang kita nyanyikan pada akhir ibadah kita, itu sudah John Calvin sendiri menyanyi nada itu, saudara. John Calvin sendiri menyanyikan nada itu, yang kemudian dia diangkat dari Mazmur 100, makanya disebut Old Hundred, ditulis oleh Louis Bourgeois pada tahun 1551. Contoh lain lagi, jikalau tidak ada keberatan-keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis secara tertulis, maka pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 akan diadakan peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara A dengan saudari B. Jemaat diundang untuk hadir. Masih dilakukan itu di GKY? Berapa minggu berturut-turut? Ayo bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta GKY, berapa minggu berturut-turut harus diwartakan? 3, terima kasih. Kenapa 3? Nggak tahu kan? Kenapa nggak 4, kenapa nggak 2, kenapa nggak 6? Saudara, pengumuman pernikahan itu dalam bahasa Inggrisnya disebut marriage band, itu sudah dilakukan oleh Calvin di Geneva sejak tahun 1542. Sebab apa? Sebab sebelum Calvin merombak tatanan ibadah di Geneva dari masa abad pertengahan sampai kepada masa reformasi, orang-orang di Eropa itu kalau mau menikah gampang sekali. Nggak usah pergi ke gereja lalu itu ya, senang lagu itu, apalagi yang putri-putri ini udah siap dari dulu ya, baju pengantinnya kayak apa begitu ya. Orang zaman dulu sebelum zaman reformasi itu kalau mau menikah itu gampang saja. Kalau saya lagi ngelihat, oh kok ada putri cantik begitu ya, aduh saya kok naksir dia gitu ya, saya deketin dia gitu, saya nanya dia, kamu mau nggak kita pergi ke bar, lalu kita minum atas nama pernikahan, lalu panggil satu saksi, habis minum bir begitu, tos, udah saya udah nikah sama dia. Menikah itu sebegitu gampangnya. Nah, yang jadi persoalan apa, saudara? Boundary tentang pernikahan itu menjadi sangat tipis. Bayangkan kalau saya ini seorang salesman yang berkeliling dari Geneva ke Basel, ke Strasbourg, kemana-kemana gitu ya. Saya di Geneva sudah habis selesai kerja jualan baju misalnya begitu. Lalu saya ke bar, lihat ada perempuan cantik, saya ajak minum atas nama pernikahan begitu, ada saksi, si ceweknya mau. Saya udah nikah sama dia nih, saya udah terus jadi 2, 3, 4, 5 hari, saya tidur sama dia kan. Udah habis itu saya pindah ke Basel. Saya lihat perempuan lain. Saya bilang lagi, kamu mau nggak? Mau. Saya nikah lagi sama dia. Lalu saya pindah ke Strasbourg. Saya tanya lagi sama dia, mau lagi. Jadi saya bisa kemana-mana nikah dengan gampangnya. Makanya Calvin bilang kalau ketika pada masa reformasi harus ada pengumuman
Minimal 3 minggu berturut-turut supaya apa? Supaya kalau, ini kan orang juga ngomong sana kemari kan, kalau saudara di Basel misalnya dengan, ini si Pak Yuda ini sudah pernah tuh di Strasbourg tuh. Jadi bisa nulis surat ke majelis. Saudara lihat, jadi pengumuman itu penting sekali. Dan itu berakar di sejarah. Saudara, saya punya ratusan contoh seperti itu. Saya hanya ingin membangkitkan kecintaan saudara terhadap sejarah untuk melihat. Jadi poin saya adalah pertama kecintaan kita kepada sejarah. Yang kedua adalah kita akan melihat kesinambungan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan random. Apa yang kita lakukan di gereja kita sekarang ini bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul tanpa alasan. Setiap hal yang kita lakukan di dalam ibadah, setiap elemen yang kita lakukan di dalam ibadah itu bisa dilacak sejarahnya, yang kemudian bisa menjadikan dasar bagi kita untuk bertumbuh sebagai gereja. Para hamba Tuhan harus mengenal sejarah, seperti yang saya katakan, kalau tidak mengenal sejarah, ambruk. Nanti peraturan ini akan dirubah dengan mudahnya. Masalahnya bukan hanya sejarah, hanya history for the sake of history. Bukan hanya sejarah hanya karena sejarah. Tetapi history for the sake of ministry. History for the sake of theology. History for the sake of pastoral and counseling. Itu passion saya, saudara. Saya ingin saudara mewarisi passion saya ini supaya saudara jadi makin terbangun untuk mempelajari sejarah. Oke? Nah, tetapi itu tadi contoh-contoh yang saya tunjukkan itu berasal dari Calvin, yang kemudian diadopsi oleh orang-orang Belanda, yang kemudian ketika Belanda datang ke Indonesia, kemudian ditanamkan di gereja-gereja hampir di seluruh Nusantara. Jadi konteks besar saya adalah Calvinism dan Reform Theology. Lalu konteks yang lebih terfokus bagi saya adalah bagaimana teologi reform itu dibawa ke ranah Nusantara. Begitu ya. Jadi kita apa yang saya pelajari, apa yang saya fokuskan di dalam research saya itu ada research di dalam sejarah the Dutch East Indies. Istilahnya the Dutch East Indies dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kita sebut Hindia Belanda. Ya, dalam Hindia Belanda. Jadi jangan sebut Indonesia dulu. Indonesia belum lahir pada abad ke-17. Indonesia itu paling tidak lahir baru tahun berapa? Nama Indonesia, at least 1928 Sumpah Pemuda, ya kan. Tapi kalau mau bilang negara Indonesia baru lahir ya 17 Agustus 1945. Jadi kalau zaman Belanda jangan bilang Indonesia, ini juga perlu koreksi. Ini saya paling senang kalau ngoreksi orang gitu ya. Jadi soalnya saya jadi kelihatan rada pinter gitu ya. Oke, jadi tujuan saya adalah meluruskan salah paham atau kekeliruan dalam pemahaman kita tentang sejarah, supaya apa? Supaya kita mempunyai dasar yang kuat, terutama bagi hamba-hamba Tuhan, mahasiswa seminari dan pelayan-pelayanan di gereja untuk bisa benar-benar mengerti dan menjiwai dan terus menjalankan pelayanan di atas landasan sejarah. Ya. Jadi kita perlu detail. Jadi apa yang saya lakukan itu, research yang saya buat itu benar-benar detail dan mendalam untuk bisa masuk. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Terus kita udah, ya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Itu omongan yang salah sebetulnya, itu detail yang salah. Indonesia tidak dijajah Belanda selama 350 tahun. Nanti saya tunjukkan. Memang Belanda hadir di Indonesia pertama kali tahun 1596, itu betul. Tapi kalau yang namanya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu juga salah. Dan juga tidak seluruh pulau-pulau di Nusantara itu semua didatangi Belanda. Ada yang iya, ada yang enggak, begitu ya. Oke, selanjutnya. Ini saya paling senang peta Bu Kastel juga. Jadi waktu di kelas kemarin Bu Kastel bilang, saya suka peta. Saya bilang, yes, gitu. Karena peta itu sangat menolong ya. Ini peta Indonesia, the Dutch East Indies, Hindia Belanda, sudah bisa lihat itu di atas itu East Indies, masih namanya East Indies. Ini abad 17, jadi sudah mirip sekali dengan kepulauan Nusantara yang kita kenal sekarang ya. Kalau yang ini saya lebih suka, ini abad 16 saudara.
Ini saudara lihat, ini Kalimantannya di sini ya, cuma kepotong. Sulawesinya masih belum seakurat yang kita pahami tentang Sulawesi ya, tapi sudah lumayan ya. Terus ini yang paling saya suka ini apa itu namanya, yang Papua ini dulu kelihatan masih terpotong-potong, dipikir pulau-pulau yang terpisah. Lalu ini Ambon dan sebagainya. Inilah pusat center dari apa yang saya pelajari di dalam riset saya. Jadi the Dutch East Indies, dan yang terutama itu pulau-pulau di Maluku yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Saudara, rempah-rempah pada abad ke-16 itu sangat mahal harganya. Di Eropa, 1 kilogram pala, sudah tahu biji pala? 1 kilogram pala itu lebih mahal dari 1 kilogram emas. Kaget ya? 1 kilogram pala itu lebih mahal dari 1 kilogram emas. Oleh karena itulah pelayar-pelayar, pelaut-pelaut dari Portugis, dari Spanyol, dan kemudian Belanda itu rela berlayar. Pertama kali kapal Belanda berlayar dari pelabuhan Rotterdam melewati selatan Afrika menuju ke Samudra Hindia sampai mendarat di Banten tahun 1596 membutuhkan waktu 14 bulan. Bayangkan, 14 bulan di laut dijalani. Kenapa? Karena 1 kilogram pala lebih mahal dari 1 kilogram emas. Sudah bayangkan? Ya, jadi kembalikan pemikiran saudara tentang ini. Ada satu semangat baru di Eropa di mana mereka ingin mengalahkan seluruh dunia. Jadi kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah. Bukan cuma pala saja ya, tapi juga termasuk cengkeh, termasuk pepper, lada, dan berbagai macam kayu manis, kayu cendana dan sebagainya. Oke? Nah, ini awal kedatangannya. Kita melihat bahwa sebelum Belanda datang, Portugis dan Spanyol sudah datang terlebih dahulu, lebih dari 50 tahun. Jadi Belanda itu ketinggalan kereta. Ketinggalan keretanya nggak main-main, lebih dari 5 dekade. Ya. Mereka sudah datang dulu, Portugis dan Spanyol. Mereka sudah tiba di bagian selatan India, lalu ke Malaka, baru ke pulau-pulau di Nusantara termasuk Ambon. Nanti bagi saudara yang di kelasnya Bukastel Sejarah Teologi Asia, nanti Rabu dapat lebih detail lagi dari saya. Oke? Kalau yang nggak hadir di kelas, bukan termasuk anggota kelasnya Bukasel, datang juga boleh. Saya yang undang ya Bu. Begitu ya. Jadi Portugis dan Spanyol udah datang terlebih dahulu. Mereka sudah mulai mendapatkan keuntungan dari palawija rempah-rempah tersebut. Dan kemudian mereka sudah mulai berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Karena mereka jadi kaya. Barulah kemudian Belanda, nah sekarang begini saudara, Belanda juga ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Tetapi satu hal yang saudara perlu sangat perhatikan ketika kita belajar teologi ya, kita tidak bisa melepaskan teologi itu dari konteks sejarah, budaya, ekonomi, politik, hubungan internasional, dan kehidupan secara keseluruhan. Kalau saudara, saya sebut saja, kalau saudara cuma mau fokusnya di sistematik teologi, lalu belajar doktrin Allah Tritunggal, tapi hanya utak cuma doktrin Allah Tritunggal tanpa mengerti konteks bagaimana sejarah doktrin Allah Tritunggal itu bertumbuh, berkembang, dan mengalami berbagai macam struggle, pelajaran sistematik teologi saudara nggak ada gunanya. Karena apa? Karena hanya mengambil satu wilayah tanpa melihat bagaimana terjadinya. Kalau saudara mau belajar doktrin Allah Tritunggal tetapi tidak membicarakan konsili Naisia pada tahun 325 dan melupakan istilah homoousios, bojai saudara, tahu bojai? Nggak ada guna, nggak ada sayur. Sebab apa? Sebab
pergumulan doktrin Allah Tritunggal itu dimulai sejak tahun 318, Arian kontroversi. Jadi kalau sudah cuma ngomongin doktrin Allah Tritunggal zaman sekarang tanpa harus apa artinya homoousios, apa artinya of the same essence, saudara kehilangan banyak. Itu salah satu contoh saja. Nah sekarang ini kembali lagi ke poin saya, untuk mengerti apa yang terjadi di Nusantara, kita perlu kembali menengok apa yang terjadi di Eropa. Di Eropa sebelum Belanda berlayar ke Indonesia, ke Nusantara, itu sudah ada permusuhan antara Belanda dengan Spanyol. Belanda dijajah Spanyol. Dan pada pertengahan abad ke-16, Belanda baru melepaskan diri dari Spanyol. Nah sekarang kalau sudah memikirkan abad ke-16 harus mikir apa nomor satu dalam hal sejarah? Reformasi. Martin Luther, John Calvin, Zwingli, Melanchthon. Apa yang terjadi di Eropa itu kemudian juga akan tercermin di Asia. Saya kembali ke Eropa. Belanda dijajah Spanyol pertengahan abad ke-16. Spanyol itu negara apa? Secara religi, secara keagamaan, Katolik. Saudara harus tahu itu dulu. Belanda berantem sama Spanyol memang kelihatannya hanya masalah politik saja. Tidak, itu juga masalah religion. Ketika Belanda melepaskan diri dari Spanyol, ketika akhirnya Belanda bisa mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol, tentu saja Belanda nggak mau lagi berada di bawah kungkungan Spanyol. Belanda juga menolak ajaran Katolik. Nah kebetulan reformasi baru saja terjadi, Belanda adopsi Calvinisme, Protestan. Jadi sudah melihat ada alasan mengapa Belanda tiba-tiba jadi Protestan. Karena permasalahan politik, karena mereka baru saja mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol. Saya lihat ya, jadi di Eropa Belanda dan Spanyol itu bermusuhan, lalu kemudian di Nusantara sama juga berantem lagi kan, rebutan rempah-rempah. Jadi Belanda itu ngotot untuk datang ke Nusantara bukan hanya sekedar untuk mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Belanda ngotot juga menegakkan ajaran Calvinisme atau reform Protestantism. Itu adalah karena dia juga mau menunjukkan mereka lebih superior dari Spanyol dan Portugis dalam hal keagamaan. Jadi superioritas dan kekuasaan yang mau ditunjukkan itu semuanya menjadi satu, bukan hanya masalah perdagangan, bukan hanya masalah politik, bukan hanya masalah keagamaan, tetapi semuanya menjadi satu. Jadi oleh sebab itulah Belanda sangat-sangat berjuang secara sangat keras untuk mendapatkan monopoli itu. Nah, saudara pasti ingat yang namanya Cornelis de Houtman. Pernah ingat ya, yang pemimpin kapal Belanda itu ada 4 kapal Belanda yang mendarat di Banten pada tahun 1596. Itu pada musim gugur 1596. Mereka berangkat itu pada musim semi tahun 1595. Jadi seperti yang saya katakan 14 bulan berlayar dijalani. Nah, saya lihat tahun 1596 Cornelis de Houtman tiba di Banten. Tahun 1602 VOC berdiri. VOC itu apa? Bahasa Inggrisnya Verenigde Oost-Indische Company atau the Dutch East India Company, kantor perdagangan Belanda di East Indies ya, di India Timur. Saudara, ini yang mau saya luruskan. Memang betul, 1602 VOC tiba berdiri di Nusantara. Nah, VOC itu sebetulnya apa? VOC itu bukan pemerintah Belanda, saudara. Kita yang salah tadi yang bilang kalau 350 tahun dijajah Belanda. Kalau yang namanya penjajahan itu dari satu negara mencaplok negara lain yang kemudian dijadikan bagian dari negaranya secara politis. Itu penjajahan. VOC tidak penjajahan, VOC itu dagang. Jadi saudara harus menanamkan di dalam pemikiran saudara, VOC tujuan utamanya adalah mencari kekayaan. Dan mencari kekayaan saja. VOC didirikan supaya mereka bisa
sebelum VOC didirikan itu ada perusahaan-perusahaan kecil-kecil dari Belanda yang berusaha berlayar sendiri-sendiri untuk kemudian mengeruk kekayaan dari Nusantara itu tadi pala, cengkeh dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan itu kecil-kecil seperti itu, mereka bersaing sendiri nggak akan menang, nggak akan besar, nggak akan bisa mengalahkan Spanyol dan Portugis, benar kan? Jadi di Belandanya mereka punya akal, lebih baik kita mendirikan satu kantor dagang. Itu adalah stock market pertama yang pernah lahir di dunia. Saudara perlu catat ini, VOC itu adalah stock market pertama yang lahir di dunia, yang selama 200 tahun itu bisa kekayaannya menjadi 60.000 kali. 60.000 kali lipat. Dan sampai sekarang, kalau dilihat kursnya dan perbandingan antara mata uang dulu, mata uang sekarang, VOC belum ada yang mengalahkan. Apple masih belum bisa mengalahkan, Microsoft masih belum bisa mengalahkan, Samsung masih belum bisa mengalahkan. Ini adalah stock market terbesar yang pernah ada di seluruh dunia. Belanda jadi kaya karena Nusantara diambil kekayaannya. Abad ke-17 di Belanda itu disebut sebagai the Gilded Age atau the Golden Age. Kalau saya ke Belanda, saya sering ke Belanda setahun 2 kali, 3 kali. Saya sering guyon sama teman-teman saya yang di Belanda. Lu tahu, kamu bilang abad 17, kamu bilang the Golden Age. Where does the gold come from? From Nusantara. Alright? Jadi begini, poin saya kembali lagi adalah bahwa VOC itu bukan pemerintah Belanda. VOC itu cuma kantor dagang, tapi VOC diberi wewenang oleh pemerintah Belanda untuk nomor 1 bikin uang sendiri. Cetak uang sendiri. Dia bukan negara. Kan yang sebetulnya boleh mencetak uang itu kan negara kan. Tapi VOC diberi wewenang untuk mencetak uang sendiri. Saya nggak bawa ke sini, tapi saya punya koleksi beberapa mata uang VOC, saudara. Dari abad 17-18 itu my prized possession, benar-benar asli, masih ada tulisannya VOC begitu, 1 sen. Nomor 1, boleh cetak uang sendiri. Nomor 2, diizinkan untuk perang dengan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Nomor 3 ini yang paling saya senangi, mereka boleh kalau misalnya ketemu kapal Portugis atau kapal Spanyol di laut, misalnya di Laut Maluku atau di Samudra Hindia begitu, mereka boleh merompak, mengalahkan kapal-kapal Portugis dan kapal-kapal Spanyol itu, lalu kekayaannya boleh diambil alih lalu dibawa pulang ke Belanda. Dan mereka juga disarankan untuk menyebarkan ajaran Calvinisme di Nusantara. Jadi saudara melihat itu, agama itu cuma nempel saja. Tujuan utamanya adalah mencari kekayaan. Oke? Itu jadi ini yang poin saya adalah memang benar VOC didirikan tahun 1602, tetapi Belanda tidak menjajah Indonesia sejak 1602. Saya harap jelas ya, itu dua itu harus dibedakan. Oke, next. Ya tadi saya udah ngomongin VOC di Hindia, wewenang VOC di Hindia Belanda. Jadi ada perbedaan, VOC itu berlangsung dari 1602 sampai bubar tahun 1799. Nah saudara mungkin tanya, Pak Yuda kenapa kok VOC bubar setelah 200 tahun? Ya setelah 200 tahun itu tren sudah berubah, jadi tadinya rempah-rempah itu sangat eksotik, lalu kemudian rempah-rempah itu tidak lagi eksotik, itu problem yang pertama. Problem yang kedua, korupsinya gila-gilaan. Selalu. Ya, kalau sebuah perusahaan dikorupsi pasti hancur. Nah, sedikit poin mengenai rempah-rempah. Kalau saudara pikir rempah-rempah di Indonesia, paling saudara pikir pala lada buat apa sih Pak Yuda? Masa juga kan paling cuman sedikit begitu ya, masa mau satu panci sayur mau pakai pala sekilo? Rasanya nggak karu-karuan kan? Kita di sekarang ini, zaman sekarang itu memikirkan rempah-rempah itu hanya untuk masak. Pada zaman itu bukan, saudara. Rempah-rempah itu adalah sesuatu yang eksotik, yang harganya bukan dikandung oleh bendanya, tetapi harganya itu dikandung oleh nilainya. Harga dan nilai ini saya bedakan.
Sama kalau saudara misalnya kalau yang di Amerika itu seneng ngumpulin baseball card ya. Cody, do you collect baseball card? No? Never mind. Baseball card. Kalau dilihat, itu cuma baseball card, cuma satu lembar kartu begitu bisa dijual sampai puluhan ribu dolar, ya kan? Itu kan nggak seimbang kan? Itu selembar kertas itu kalau hilang sudah hilang, tapi bisa berharga puluhan ribu dolar. Kalau misalnya ini Babe Ruth atau siapa begitu. Atau saudara yang mengumpulkan perangko, itu bisa harganya sampai jutaan rupiah begitu kan? Jadi harganya tidak seimbang dengan nilainya. Jadi rempah-rempah itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat eksotik. Jadi kalau hanya orang kaya yang bisa memiliki rempah-rempah. Hanya orang kaya yang bisa membeli nutmeg. Jadi sama saja, bayangan aja kita kalau sekarang ya belinya emas permata lalu dipakai semua gitu ya, kalung, gelang, cincin begitu, tangan 10 pakai cincin 10 begitu kan, untuk menunjukkan kaya gitu kan ya, itu kan emas. Tapi sama, orang-orang zaman dulu itu kalau bisa mendisplay rempah-rempah itu di rumahnya, itu sudah benar-benar high class. Jadi tidak ada stiker price-nya. Harga itu bisa dilambung-lambungkan semaunya. Jadi saudara paham ya, jadi bukan hanya untuk masak. Begitu. Oke, saya lanjutkan. VOC bubar tahun 1799. Nah, setelah VOC bubar tahun 1799, barulah Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi kalau mau dibilang Indonesia dijajah Belanda secara teknis benar secara istilah itu baru setelah tahun 1800. Itu benar. Jadi Ratu Belanda pada waktu itu yang kemudian pertama Raja lalu Ratu Belanda yang kemudian juga menjadi penguasa di Nusantara. Jadi saudara perlu lihat perbedaannya. Oke? Nah sekarang ini yang saya mau lebih masuk lagi mengenai bagaimana Belanda membawa teologi reform ke Nusantara. Ya, tadi kita sudah mengenal, kita pasti ingat Cornelis de Houtman yang jadi nakoda kapal. Adiknya dia yang namanya Frederick de Houtman itu juga berlayar ke Nusantara. Nah, Frederick de Houtman ini bukan pedagang, dia itu belajar bahasa. Dia itu belajar bahasa dan mereka berpikir begini, Belanda sangat taktis. Bahasa Belanda terlalu sulit untuk diajarkan kepada orang-orang Nusantara. Dan mereka juga sombong juga, mereka nganggap bahasa Belanda itu bahasanya orang kelas atas. Jadi mereka nggak mau ngajarin bahasa mereka ke orang-orang Melayu. Sebelum Belanda datang, Portugis sudah ada di sini kan. Bahasa Portugis itu sudah dipakai sebagai salah satu lingua franca di Kepulauan Nusantara. Jadi masyarakat ngomong Portugis itu sudah biasa. Nah karena apa? Karena Portugis itu juga dibawa oleh para misionari Yesuit, para misionari Societas Jesu. Jadi saudara harus lihat lagi sekarang ini persaingan agama. Ya, yang misionari Yesuit sudah menyebarkan agama Katolik di Nusantara, bahasa Portugis sudah diterima di Nusantara. Hampir di seluruh kepulauan Nusantara banyak orang yang pandai berbahasa Portugis. Nah, ketika Belanda masuk, Frederick de Houtman ini dia seorang yang belajar linguistik, yang belajar bahasa, dan Belanda tidak mau, nomor satu Belanda tidak mau memakai bahasa Belanda untuk berkomunikasi dengan orang-orang Nusantara, penduduk asli Nusantara. Belanda juga tidak mau memakai bahasa Portugis. Kenapa saudara? Kalau pakai bahasa Portugis berarti mereka mengakui mereka lebih inferior kan? Wong musuh di Eropa musuh kok. Ngapain pakai bahasa mereka begitu kan? Jadi mereka memilih memakai bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Jadi ini juga ada sejarahnya saudara. Kenapa akhirnya bahasa Melayu meluas di seluruh Nusantara yang kemudian menjadi bahasa Indonesia tahun 1928 Sumpah Pemuda. Saudara lihat itu ya. Nah ini keistimewaan Frederick de Houtman ini begini saudara. Dia waktu itu dari Banten dia pergi ke Aceh. Dia dari Banten dia pergi ke Aceh. Dia mau mempelajari bahasa Melayu karena di Sumatera sana kan. Dia ditangkap oleh Sultan Aceh.
Pengikut-pengikutnya dipenjara, dia juga dipenjara. Lalu pengikut-pengikutnya dibujuk sama Sultan Aceh. Dibilang, kalau kamu mau jadi Muslim, ya, lalu kemudian kamu mau menikah dengan putri-putri dari Aceh, kamu dibebaskan dari penjara. Pengikutnya ada yang mau seperti itu. Frederik de Houtman tidak mau, dia dipenjara. Selama di penjara itu justru dia belajar bahasa Melayu, dan kemudian dia menerbitkan sebuah buku, yaitu pada tahun 1603. Buku ini berjudul dalam bahasa Belanda Spraak and the Woordboek in the Malaysia and the Madagaskarse talen met alle Arabische and the Turkse woorden. Jadi ini adalah dictionary, apa itu dictionary? Kamus pertama bahasa Belanda dan bahasa Melayu, juga bahasa Madagaskar dan bahasa Melayu, bahasa Madagaskar dan bahasa Belanda, Belanda Melayu, Belanda Madagaskar. Dan di dalam buku ini, itu pertama kali dia tuh mengumpulkan, Frederik de Houtman itu mengumpulkan dialog-dialog ketika dia di dalam penjara, dia mendengarkan anak-anak kecil omong-omong di luar tembok penjara, dicatat sama dia. Jadi terus kemudian dijadikan buku dialog semacam tanya jawab begitu. Jadi ada satu anak namanya Abraham. Abraham ketemu sama temennya Adi. Lalu Abraham mengatakan, Assalamualaikum Adi. Adi menjawab, Waalaikumsalam. Apa kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja. Itu semua ditulis sama Frederik de Houtman. Satu kolom bahasa Belanda, satu kolom bahasa Melayu. Sehingga buku ini tahun 1603 langsung diterbitkan, langsung disebarkan. Orang-orang Belanda yang mau berlayar ke Nusantara sudah punya contoh-contoh percakapan, dan kemudian di belakangnya juga ada definisi kata-kata dari bahasa Melayu ke Belanda, lalu juga bahasa Madagaskar ke Belanda. Jadi saudara lihat, bahasa itu satu hal yang sangat penting untuk bisa menembus masyarakat. Dan buku dari Frederik de Houtman ini dipakai di mana-mana. Nah, ini yang istimewanya begini, saudara. Kemarin bulan Juni saya ke Leiden. Saya sudah punya buku ini. Sebelumnya saya sudah mendapatkan kopi dari buku ini di Den Haag. Saya sudah punya kopi dari buku ini di Den Haag. Kemudian saya ke Leiden. Kemarin yang di Leiden saya melihat buku yang sama, tetapi di belakangnya ada tulisan-tulisan tangan. Ini kan bukunya dicetak. Ada tulisan-tulisan tangan yang rupanya buku ini dimiliki oleh seorang ibu, seorang istri orang Belanda yang juga mencatat percakapan-percakapan bahasa Melayu yang belum ditulis di dalam buku ini, saudara. Pertanyaannya tentang pasar berapa harga 1 kilogram buncis. Saya mau beli gula. Begitu ditulis. Jadi buku ini, poin saya adalah buku ini dipakai. Buku ini bukan cuma disimpan di museum, tapi dipakai pada zamannya untuk mereka belajar bahasa Melayu. Jadi sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang tentang teologi reform. Pada tahun 1611, jadi ini semua berdekatan, saudara. Tahun 1611 diterbitkan sebuah buku yang di sini judulnya adalah Surat ABC. Saudara bisa lihat ya tulisannya ABC ya. Surat ABC akan mengajar anak budak-budak seperti diajarkannya kepada segala manusia Nasrani dan berbagai sembahyang Kristen. Itu judulnya, saudara. Jadi ini adalah sebuah buku katekisasi. Ini adalah sebuah buku katekisasi yang diterbitkan tahun 1611. Jadi tujuan Belanda juga untuk memperkenalkan teologi reform melalui katekisasi, di mana buku ini dipakai di sekolah. Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Ambon, di Halmahera, di Ternate, di kebanyakan kepulauan di Maluku dan juga di Batavia. Ini buku pegangan, ini dalam bahasa Inggrisnya disebut primer, buku pegangan yang kemudian menjadi
bahan ajaran. Tapi saudara melihat di dalam ajaran ini isinya pertama memang diajar anak-anak, diajar nulis A, B, C sampai Z begitu. Lalu angka 1, angka 2, angka 3 begitu ya. Jadi bagaimana menulis dan berhitung secara sederhana. Tetapi kemudian isinya adalah merupakan penyebaran Protestantisme di Nusantara yang diterbitkan oleh Albertus Royal tahun 1611 ya. Pertama tadi saya sudah katakan alfabet, membaca, berhitung, tetapi kemudian 3 pilar kekristenan. Doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, dan 10 perintah Allah. Saudara, jadi dari kecil anak-anak Nusantara, anak-anak kecilnya Nusantara itu diajar oleh guru-guru Belanda untuk sambil belajar membaca. Isi bacaannya adalah 3 pilar kekristenan ini, saudara. Luar biasa. Jadi kembali lagi kepada betapa pentingnya mengajar dasar kekristenan yang sangat kuat sejak anak-anak itu masih kecil. Bagi saudara-saudara yang konsentrasinya adalah pendidikan Kristen, silahkan mempelajari ini sebab sangat penting. Dari kecil ajarkan anak-anak untuk menghafalkan pengakuan iman rasuli. Saya sedih sekali saudara kalau tahu ada gereja yang tidak setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya sedih sekali. Saya sedih sekali kalau orang Kristen nggak bisa menghafalkan 10 hukum Allah. Saya sedih sekali. Saudara, ini warisan ya. Jadi menjadi dasar sejak kecil anak-anak diajar seperti itu ya. Kemudian katekisasi tadi saya katakan. Nah, saudara tentu sudah mengenal Heidelberg Catechism ya. Jadi Heidelberg Catechism itu kan merupakan katekisasi yang diterbitkan sejak tahun pertengahan abad ke-16 ya, yang kemudian menjadi dasar bagi katekisasi di gereja-gereja reform di Belanda. Saudara kalau lihat tanggalnya baru diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu baru tahun 1623. Tadi yang buku yang surat ABC tadi 1611. Jadi di sini kita melihat surat ABC itu udah lebih dahulu. Karena apa? Karena Heidelberg Catechism lebih panjang kan, lebih sulit. Jadi penerjemahannya juga membutuhkan waktu dan juga tidak terlalu praktis. Memang di Belanda Heidelberg Catechism menjadi dasar untuk katekisasi bagi seluruh orang-orang Protestan di Belanda kan. Tetapi di Nusantara agak sedikit ketinggalan. Ya, nah kemudian juga baru ini kontrasnya saudara, baru penerjemahan Injil Matius yang pertama itu tahun 1629. Saudara lihat dari data sejarah ini saja penafsiran saya begini saudara, bagi orang-orang pendeta-pendeta reform Belanda itu mana yang lebih penting, Alkitab atau katekisasi? Kalau melihat tanggal penerbitannya, katekisasi lebih penting. Ya, jadi penerjemahan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu itu baru tahun 1629. Kalau saudara tanya keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kapan Pak? Baru selesai tahun 1733. 100 tahun lebih baru selesai. Jadi sudah lihat kontrasnya, sedangkan buku-buku katekisasi ini udah beredar, udah dipakai di seluruh Nusantara sejak 1611. Ya, oke. Nah sekarang saya berikan sedikit, ini menarik buat saya paling suka ngomongin tentang hal ini. Saudara tadi ingat persaingan antara bahasa Portugis dan bahasa Melayu, bahasa Belanda ya. Saya sudah katakan, orang-orang Portugis sudah hadir, misionari Yesuit sudah hadir di Nusantara lebih dari 50 tahun sebelum Belanda datang. Bahasa Portugis sudah dipakai di gereja. Untuk memanggil nama Allah Tritunggal, ya ini saya cuma kasih satu contoh saja karena saya tidak punya waktu. Kalau saudara tertarik untuk membaca lebih luas lagi, tadi sudah disebutkan, ini buku saya yang pertama, The Way to Heaven. Catechism and Sermons in the Establishment of the Dutch Reformed Church in the East Indies. Buku saya membahas ini semua, ya, diterbitkan oleh Wipf and Stock tahun 2014. Saya membahas lebih dalam lagi.
Nanti akan saya bicarakan tentang the way to heaven. Kenapa the way to heaven? Tapi sekarang saya mau poin saya adalah Allah Tritunggal terlebih dahulu, saudara. Di dalam bahasa Portugis yang kemudian dicampur dengan bahasa Melayu, Allah Tritunggalnya itu mereka menyebutnya untuk Allah Bapa kata Deus. Deus itu Allah dalam bahasa Portugis. Jadi untuk Allah Tritunggalnya mereka menyebutnya Deus Bapa, Allah Bapa, ya, God the Father, lalu Deus Anak, Allah Anak atau God the Son. Lah, itu kan bisa Deus Bapa, bahasa Melayu sama bahasa Portugis bisa digabung. Deus Anak juga bisa digabung. Roh Kudus gang buntu mereka. Jadi pilihnya tetap aja Spirito Santo. Jadi mereka untuk Roh Kudus tetap adopsi keseluruhan nama di dalam bahasa Portugis. Ya, jadi ini kan orang-orang Portugis mengajarkan Allah Tritunggal dengan nama Deus Bapa, Deus Anak, dan Spirito Santo. Ingat, Belanda bersaing sama Portugis. Pada awal-awalnya, jadi sekitar awal abad ke-17, ini nama Allah Tritunggal, Deus Allah, Deus Bapa, Deus Anak, Deus Spirito Santo itu beredar. Bahkan di dalam penerjemahan Heidelberg Catechism tahun 1623, ini masih dipakai. Jadi Belanda masih sedikit oke lah, yalah pinjem istilahnya Portugis oke lah. Tapi belakangan setelah Belanda lebih kuat lagi, VOC lebih kuat lagi di Nusantara, ini yang nama Allah Tritunggal dalam bahasa Portugis akhirnya hilang. Karena masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, akhirnya nama Portugis itu hilang. Apa yang terjadi, saudara? Mereka pilih nama Allah. Nah, di sini keunikannya, saudara. Belanda lebih cenderung memilih nama Allah yang asalnya adalah dari bahasa Arab yang sudah dipakai oleh saudara-saudara umat Muslim. Mereka lebih pilih Allah ketimbang pilih nama Tritunggal Portugis. Saya lihat. Karena apa? Karena pertikaian dan persaingan dengan Portugis, mereka menolak Portugis, mereka lebih milih Allah. Dan oleh sebab itulah sampai sekarang kita tetap memakai nama Allah. Itu ada sejarahnya, saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang tanya kepada saudara, kembali kepada penjelasan saya ini. Nah, ini tadi ini saya ambilkan dari sebuah dictionary yang saya juga punya. Dictionary ini disusun oleh Dancards yang menerjemahkan Heidelberg Catechism ke dalam bahasa Melayu tadi, saudara. Ya. Nah, ini Dancards bilang ini untuk definisi tentang kata God, Allah. jadi di sini God dalam bahasa Belanda ini bahasa abad 17. Saudara yang belajar bahasa Belanda abad 21 agak beda, ya. Ini God-nya biasanya cuma GOD aja, ini ditulis GODT, ya. God itu padan katanya adalah Allah. Dancards menjelaskan ini, God itu adalah Allah of Allah Ta'ala. Mungkin bagi saudara yang seumur saya, ingat waktu masih kecil dulu berdoa kepada Allah Ta'ala, itu God of all gods, begitu ya. Ini di sini dikatakan, Portugese woord Deus is zeer gebruikelijk onder de Maleise christenen. Jadi kata Portugis Deus itu sudah banyak dipakai oleh orang-orang Melayu Kristen. That God is, yaitu tentang Allah. Tetapi yang menjadi berilahi of apa ampunya Allah Ta'ala. Itu penjelasan mereka dalam bahasa Melayu. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah Belanda lebih memilih padan kata Allah untuk kata God. Walaupun mereka juga menyadari bahwa Portugis sudah pakai kata Deus. Nah, ini saya tidak bawa di sini, tapi ada lagi dictionary yang diterbitkan pada akhir abad ke-17 yang juga menyatakan hal yang sama. Begitu ya, saudara. Jadi di sini kita melihat akhirnya kita di Nusantara dan di Indonesia sekarang itu memakai nama Allah. Nah, ini satu lagi sebelum saya akhiri. Saudara kalau melihat tadi 1611 lalu 1623, pada tahun 1624 itu
gereja-gereja di Belanda. Jadi gereja-gereja di Belanda sudah berdiri. Pendeta-pendeta yang datang dari Belanda itu mendirikan gereja-gereja baik dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu. Ya, dalam bahasa Belanda maupun dalam bahasa Melayu. Yang kemudian mereka, kalau sudah ada gereja, berarti perlu ada tata gereja. Ya, Pak Arman barusan kembali dari ngomongin tager talak. 4 hari 4 malam, Pak. Capek sekali beliau. Itu baru hanya revisi saja ya. Apalagi kalau mesti harus nulis barunya. Tahun 1624 pendeta-pendeta Belanda yang datang ke Nusantara itu menulis tata gereja untuk gereja di Belanda di kota karena waktu itu mereka di Batavia. Jadi disebutnya The Church Order of Batavia. Ya, tahun 1624. Nah, saya ingat 1611 tadi sudah saya bahas, 1623 tadi sudah saya bahas. Kalau saudara ingat 1624, ada satu lagi di Belanda yang tidak terlalu jauh, yaitu tahun 1618, 1619. Coba siapa yang cinta sejarah yang bisa menyebutkan kepada saya 1618, 1619 itu tahun apa di Belanda? Apa yang terjadi di Belanda? 1618, 1619. What happened in the Netherlands? Nobody? 1618, 1619. Apa yang terjadi di Belanda? Synod of Dort, Canons of Dort. Terima kasih. Arminius, Calvinism. Terima kasih. 5 points of Calvinism. The Canons of Dort. Itu 16. Saudara, kalau belajar teologi harus ingat semua ini, saudara. Sebab semua ini berkaitan. Jangan hanya, ya itu Synod of Dort gak penting. Enggak, sudah semua berkaitan. Sudah lihat, tanggalnya itu sangat berdekatan. 1619 sama 1624 itu cuma 5 tahun. Jadi ketika saya mempelajari The Church Order of Batavia tahun 1624 itu mirip sekali dengan keputusan dari sinode di kota Dort tahun 1618, 1619. Itu boleh dibilang word for word yang Batavia itu meminjam dari Synod of Dort untuk aturan tata gerejanya, hanya saja dirubah-rubah sedikit supaya sesuai dengan di Nusantara. Jadi kalau yang di Dort dibilang nanti di kota Amsterdam, di sini dipindah jadi di kota Batavia begitu. Tetapi ketika saya baca aturan tata gerejanya itu masih banyak sekali yang dari sinode Canon of Dort sampai Church Order of Batavia tahun 1624 sampai sekarang. Saudara, bagi saudara yang berasal dari GKI atau yang nanti bakal ditabiskan di GKI, itu aturan ujian peremtoarnya itu masih terpaku pada abad 17, saudara. Tentang ujiannya, bagaimana dari klasis, bagaimana dari sinode, perwakilan sinode yang harus hadir di dalam ujian peremtoar, itu semua masih sama. 400 tahun. Jadi ini sangat penting untuk kita mengerti ya. Jadi The Church of the Order of Batavia itu mereka menyebutkan bahwa ada empat jabatan di dalam gereja, yaitu pendeta, tua-tua, diaken, dan guru. Itu 4 jabatan yang diordain. Lalu kemudian ini kemarin mahasiswa saya ajak ke gereja Sion di Jakarta. Ada yang sudah pernah datang di gereja Sion? Oh, kalah sama murid-murid saya dari Amerika loh. Perlu datang. Ini saya cepetin aja. Ini gereja ini dibangun di Jakarta di luar tembok kota Batavia pada tahun 1695. Selesai tahun 1695, dibangun 1693, selesai 1695. Ini bagian dalamnya, saudara. Arsitektur ini adalah arsitektur abad 17. Itu mimbarnya setinggi ini, terus di atasnya itu dikasih sounding board begitu. Zaman dulu nggak ada mikrofon, nggak ada listrik. Jadi supaya khotbahnya bisa didengar itu atasnya dikasih atap supaya suaranya mantul. Itu sangat arsitekturnya sangat barok ini. Nah, ini di sini yang paling saya sukai ini organnya. Ini saya lagi coba organnya. Bagus sekali ya. Ini dari arah mimbar menuju ke bagian belakang. Nah, kalau saudara ke gereja Sion ini,
Dan saudara pergi ke sebuah gereja di Belanda yang dibangun pada abad 17, arsitekturnya persis sama. Tempat duduk para anggota diakonia, ya, pelayan dikennya di sebelah sini, tua-tua majelis di sebelah sana, lalu yang di sebelah sana itu tempat duduk para pendeta, lalu di bagian belakang sana adalah tempat duduk untuk para petinggi negara, gubernur jenderal dan sebagainya. Saudara, semua itu masih sama. Ada pentingnya saudara yang kuliah di Amanat Agung untuk ngadain field trip ke Gereja Sion sekali-sekali. Saudara? Nah, kemudian juga satu hal yang saya mau menutup pembicaraan saya ini dengan contoh yang lain adalah menyanyikan mazmur. Ini kalau ini sudah masuk ke jiwa saya, saudara-saudara, sebab yang saya pelajari saat ini adalah sejarah penerjemahan mazmur. Tadi saya buka kuliah ini dengan menyanyikan sedikit dari doksologi. Saya sudah katakan nada atau melodi dari doksologi yang saudara nyanyikan itu sudah ada sejak tahun 1551. Nah, Calvin, jadi saya kembali lagi ke Geneva. Calvin pada masa hidupnya ketika dia melayani di gereja di Geneva, satu poin yang dia katakan adalah begini, saudara. Ketika kita menyanyi, kita juga berdoa. Bagi Calvin, berdoa itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan perkataan seperti kita biasa berdoa. Yang kedua adalah dengan nyanyian. Nyanyian kita di gereja ketika kita beribadah itu setara dengan doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sembarangan menyanyi lagu yang pokoknya yang penting nadanya enak tapi kata-katanya amburadul, ya pokoknya yang penting enak, musiknya enak begitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Ketika kita menyanyi, kita berdoa. Nah, bagi Calvin, Tuhan sudah memberikan kepada kita nyanyian yang terindah di dalam firman-Nya, yaitu di dalam ke-150 mazmur. Oleh karena itu, kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi semangat Calvin adalah menggubah kata-kata dari mazmur itu untuk menjadi yang disebut metrical psalm. Metrical psalm itu kalau saudara belajar puisi itu kan ada meter, ada irama, lalu ada berapa suku kata dalam setiap kalimat. Tadi ketika kita menyanyi puji Allah Bapa Putra, hitung ya. Puji Allah Bapa Putra 8, puji Allah Roh Kudus 8, ketiganya yang esa 8, pohon selamat sumber berkat 8. Sudah tahu? Gampang. 8, 8, 8, 8. Saya lihat. Untuk diajarkan itu mudah, jemaat mempelajarinya juga mudah. Nah, kenapa Calvin mati-matian setengahnya mengharuskan gereja untuk menyanyi mazmur dengan metrical format seperti ini? Karena sebelum reformasi, sebelum Martin Luther, jadi abad pertengahan, gereja di Roma tidak mengajarkan jemaatnya untuk menyanyi. Waktu zaman sebelum reformasi, bagaimana, apa yang dilakukan oleh jemaat ketika mereka hadir di dalam gereja? Fokus utamanya apa? Khotbah? Tidak. Bahasanya aja pakai bahasa Latin. Masyarakatnya nggak ngerti bahasa Latin. Fokusnya di menyanyi? Tidak. Ada nyanyian nggak di dalam misa pada sebelum reformasi? Ada. Siapa yang nyanyi? Para biarawan. Bahasanya apa? Bahasa Latin. Jemaat ngerti nggak? Nggak ngerti. Yang penting ya itu kayak suara surgawi. Jadi jemaat hanya datang, fokus utamanya jemaat itu hanya satu, misa, menerima hosti, untuk kemudian hosti atau roti itu dipercaya sebagai menjadi berubah transubstansiasi menjadi tubuh Kristus, mereka disatukan dengan Kristus. That's it. Sepanjang masa misa mereka itu hanya menunduk dengan pakai rosario, berdoa dengan rosario begitu. Baru ketika imam itu naik ke altar, lalu kemudian mengangkat hostinya, lalu bel dibunyikan ding 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 ding, disitulah dipercaya bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Kristus.
Ketika imam mengangkat cawan, kemudian bel dibunyikan ting 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 ting, disitulah terjadi transubstansiasi. Anggur berubah menjadi darah Kristus. Jemaat hanya mengangkat mereka ke atas imam. Jemaat hanya mengangkat wajah mereka melihat ke altar pada dua poin itu saja dalam keseluruhan misa. Saya terlalu menakutkan. Oke. Jemaat tidak dilibatkan dalam menyanyi atau berpartisipasi dalam seluruh ibadah. Jemaat itu pasif. Mereka hanya melihat ke atas ketika transubstansiasi terjadi dan mereka baru maju untuk menerima hosti. Saudara, apa yang dilakukan oleh Calvin itu luar biasa. Ketika Calvin, Luther juga, tapi ini fokus saya di Calvin ya. Ketika Calvin mati-matian ngotot jemaat harus menyanyi mazmur. Apa yang terjadi, saudara? Jemaat nomor satu berpartisipasi, suara mereka didengar, dan jemaat itu siapa? Bukan cuma laki-laki saja, laki-laki, wanita, dan anak-anak dilibatkan. Ini penting, saudara. Ini merupakan satu perubahan besar yang jarang dibicarakan oleh liturgi tata ibadah dan sebagainya. Partisipasi jemaat. Calvin mengadakan satu perubahan yang luar biasa di dalam dia ngotot menyanyi mazmur. Saya lihat di situ. Jadi saya bisa ngomong sampai 2 hari juga bisa nggak kelar, saudara. Tapi ini saya harus membatasi diri. Belanda mengadopsi menyanyikan mazmur, diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Kemudian ketika Belanda datang ke Nusantara mendirikan gereja-gereja di Nusantara, beberapa mazmur itu juga dinyanyikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itulah yang sekarang sedang saya teliti di dalam riset saya. Jadi yang saya ingin tunjukkan bagi saudara-saudara yang lahir besar di GKI seumur saya, mungkin masih ingat dulu ada buku nyanyiannya 150 mazmur dan nyanyian rohani. Tolong itu jangan dilupakan. Itu adalah harta yang sangat berharga. Begitu ya. Nah, jadi saya akan mengakhiri dengan langsung saja karena waktu saya sudah hampir habis. Jadi mengapa kita belajar sejarah? Dari yang saya kupas ini hanya permukaan, maaf saya tidak punya banyak waktu, hanya scratching the surface begitu. Pertama, tadi sudah dikatakan oleh Pak Yeremia, ketika kita belajar sejarah kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, sungguh luar biasa. Tuhan tetap memelihara gerejanya di tengah-tengah pertikaian, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, Roh Kudus tetap bekerja. Itu penting untuk diingat. Tapi bagi saya sebagai orang sejarah ada lebih dari itu. Yang pertama, ketika kita mengerti sejarah, kita mengerti identitas kita, who we are and what we are and why we do what we do. Itu identitas. Siapa kita, apa ini kita, dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Tadi saya sudah beri contoh pembukaan saya, tadi ada 3 contoh tentang Votum dan Salam, tentang menyanyikan doksologi, tentang pengumuman pernikahan. Itu membentuk siapa kita sebagai orang Kristen, saudara. Itu identitas. Saya tanya, bagi kita yang di Indonesia, kenapa setiap tanggal 17 Agustus kita perlu mengadakan upacara bendera? Untuk teman-teman yang dari Amerika, kenapa tanggal 4 Juli merayakan Independence Day? Mengapa, saudara? Karena 17 Agustus itu adalah identitas kita sebagai orang Indonesia. Bukan hanya sekedar, oh ya kita dulu berantem dengan Belanda, begitu saudara. Kita tidak perlu setiap tanggal 17 Agustus menghadirkan orang Belanda satu, lalu kita bawa bambu runcing tusuk, gitu kan. Sangat berdarah-darah. Tidak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah ketika kita mengadakan upacara bendera, kita mengingat siapa kita sebagai bangsa Indonesia.
Dan kita disatukan dari Sabang sampai Merauke, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu, walaupun kita berbagai macam suku, kita dari Sumatera, dari Bangka, dari Jawa, dari Bali, dari Kalimantan, Pontianak, dari semuanya, kita adalah satu, itu pentingnya. Ketika kita mempelajari, kalau saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan siang ini, saya harap saudara melihat, yang saya sampaikan ini adalah kita tuh juga dipersatukan. Itu identitas kita. Kedua, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kita disatukan dengan the invisible church. Apa itu the invisible church? Kemarin yang ikut kuliahnya Pak Han Ing pasti ingat ya, bahwa gereja itu adalah bukan hanya sekedar gereja yang di gereja lokal saja, tetapi kita adalah di invisible. Ketika kita beribadah, ketika kita menyanyikan doksologi, kita menyanyi bareng John Calvin. Saudara pikirkan itu. Ketika saya kehilangan orang tua saya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kesedihan itu masih saya bawa. Tapi setiap kali saya beribadah, saya diingatkan, saya bukan cuma beribadah dengan orang-orang yang saya lihat, teman-teman saya yang saya lihat dengan mata sekarang ini. Saya juga beribadah bersama-sama dengan ayah ibu saya di surga. Itu artinya gereja yang kudus dan am. Banyak dari kita yang di Indonesia setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, selalu sebelumnya dikatakan oleh pendeta atau majelis, marilah bersama-sama dengan semua gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu salah satu yang mengikat kita. Tapi bukan hanya itu saja, seluruh sejarah mengikat kita. The Invisible Church. Yang ketiga, kita juga belajar ada continuity dan discontinuity. Ada kesinambungan, tetapi ada juga ketidaksinambungan. Bahasa Indonesia itu indah sekali ya, bisa diperenteng segitu panjang satu kata benda. Kesinambungan dan ketidaksinambungan. Ada hal-hal yang kita warisi dari Belanda, ada hal-hal yang memang harus kita pikirkan dengan konteks lokal kita. Enggak harus semua yang kita dapat dari Geneva itu semuanya bagus. Ada gereja-gereja sampai zaman sekarang yang hanya menyanyikan mazmur saja, tanpa alat musik, semuanya hanya melodi, itu bahasan yang lain lagi. Tapi poin saya adalah ada gereja yang, kami Calvinis, yang namanya Calvinis itu hanya seperti ini saja modelnya. Bukan seperti itu, saudara. Ada hal-hal yang memang perlu discontinuity, yang tidak harus semua dipegang atau dipraktekkan. Tetapi ada juga hal-hal yang continuity. Nah, ini pergumulan kita harus memikirkan mana yang continuity, mana yang discontinuity. Dan yang terakhir adalah kita harus terus bertanya kepada diri sendiri, what to keep and what can be changed. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai dosen, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pertanyaan itu harus selalu kita tanyakan. Mana yang kita, setelah mempelajari sejarah, setelah tahu apa yang terjadi pada masa lalu, mana yang harus terus dipegang, yang buat saya non-negotiable, tapi mana yang boleh dirubah, dimodifikasi dan sebagainya. Nah, itu pergumulan saudara di gereja masing-masing. Itu pergumulan saya di gereja saya. Maaf saya kepanjangan, tapi saya akan akhiri sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya.